Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Thaharah dengan saya sendiri Dini Kusno Febrianti dan teman saya Ella Islamiyah, Hayu Raka, Dwi Anissa, dan Kofifa Kusuma. Definisi dan filosofi Thaharah. Ada 3 istilah yang sering digunakan untuk membicarakan pembersihan atau penyucian, yaitu nadhafah pembersihan lahir, tazkiyah pembersihan batin, dan thaharah pembersihan lahir batin. Konsep thaharah dalam literatur umum Islam lebih sering digunakan karena mencakup pembersihan semua aspek, baik aspek fikih, tarekat, maupun hakikat. Yang paling umum digunakan ialah thaharah yang dalam kitab-kitab fikih diartikan dengan pembersihan atau penyucian diri dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah kondisi di mana seseorang harus berwudu terlebih dahulu sebelum menjalankan ibadah sholat, menyentuh mushaf Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Sedangkan hadas besar ialah suatu keadaan yang mengharuskan seseorang melakukan mandi wajib, yakni mandi dengan keramas pada seluruh bagian tubuh seusai melakukan hubungan suami istri setelah datang bulan bagi wanita dan nifas serta seseorang yang baru memeluk agama Islam. Macam-macam thaharah. Salah seorang pakar fikih dan tasawuf, Imam Al-Ghazali, telah membagi thaharah menjadi 4 tingkatan. 1. Mensucikan dohir dari hadas-hadas kotoran dan kelebihan-kelebihan. 2. Mensucikan anggota badan dari dosa-dosa. 3. Mensucikan hati dari akhlak yang tercela dan hal-hal hina yang dibenci. 4. Mensucikan batin dari hal-hal selain Allah Ta'ala. Hal tersebut merupakan cara bersucinya para nabi alaihissalam. Pengertian thaharah menurut para ahli fikih adalah menghilangkan hadas dan kotoran. Maka thaharah itu ada dua. 1. Thaharah dari hadas bisa dilakukan dengan wudu dan mandi, atau dengan apa yang harusnya dilakukan seperti tayamum. 2. Thaharah dari kotoran artinya menghilangkan sesuatu yang terhadap pada baju, tempat, badan, dan lainnya dari najis-najis. Macam-macam thaharah. Thaharah ada 2 macam, lahiriah dan batiniah. 1. Thaharah batiniah adalah mensucikan jiwa dari efek dosa dan maksiat melalui taubat yang bersungguh-sungguh. Juga mensucikan hati dari noda-noda kesyirikan, ragu-ragu, curang, kesombongan, takjub, riya, dan sum'ah, yaitu melalui keikhlasan, keyakinan, mencintai kebaikan, kelembutan, kejujuran, rendah hati, dan mengharapkan zat Allah Ta'ala melalui niat dan perbuatan soleh. 2. Thaharah lahiriah adalah bersuci dari kotoran dan hadas yang meliputi wudu, mandi, dan tayamum. Klasifikasi air ala mazhab Syafi'iyah An-Nadiyah. Dalam kegiatan bersuci, air merupakan sesuatu yang penting dalam fikih Islam yang berguna untuk bersuci dari najis dan hadas. Dengan air, seseorang dapat melakukan ibadah dengan sah karena telah bersih dari najis dan hadas. Imam Syafi'i dan para ulama membagi air menjadi 4 bagian beserta hukum pemanfaatannya untuk bersuci. Adapun 4 kategori tersebut adalah air suci yang menyucikan, air musyamas, air suci namun tidak menyucikan, dan air mutanajis. Yang pertama, air suci dan menyucikan. Air yang suci serta menyucikan memiliki arti bahwa zat air itu suci serta dapat digunakan untuk bersuci. Oleh para ulama fikih, air ini dinamakan air mutlak. Singkatnya, air mutlak ialah air yang turun langsung dari langit atau yang bersumber dari bumi dengan sifat asli penciptanya. Yang kedua, air musyamas. Air musyamas merupakan air yang terkena panas sinar matahari dengan menggunakan tempat yang terbuat dari logam selain emas dan perak, misalnya tembaga dan besi. Hukum dari air ini adalah suci dan menyucikan, namun makruh apabila digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, air suci namun tidak menyucikan. Air ini secara zat adalah suci, namun air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci dari najis dan hadas. Terdapat 2 macam air yang tergolong suci namun tidak menyucikan, yaitu air mustamal dan air mutahayyar. Air mustamal ialah air yang sudah digunakan untuk bersuci seperti membersihkan hadas, misalnya wudu serta mandi, atau untuk menghilangkan najis apabila air itu tidak berubah dan bertambah volumenya, sesudah terpisah dari air yang terserap oleh sesuatu yang dibasuh.
Sebagai pengetahuan bersama bahwa air yang sudah menjadi mustamal merupakan air yang digunakan untuk bersuci dan wajib hukumnya. Air mutahayyar merupakan air yang telah mengalami perubahan dari salah satu sifatnya dikarenakan tercampur dengan barang suci dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan nama air itu sendiri. Yang keempat, air mutanajis. Air mutanajis merupakan air yang sudah terkena barang najis dan volumenya tidak mencapai 2 kulah atau volumenya sudah 2 kulah namun salah satu sifat, warna, bau, atau rasanya berubah dikarenakan terkena najis. Air mutanajis tidak dapat digunakan untuk keperluan bersuci karena zat air itu tidak suci sehingga tidak dapat digunakan untuk menyucikan. Tujuan taharah diisyaratkan ialah agar umat Islam mengetahui langkah mensucikan diri dari hadas dan najis. Islam sangat memperhatikan kesucian dan kebersihan. Salah satu syarat utama dalam melaksanakan ibadah adalah suci dari hadas dan najis. Pentingnya taharah tampak dari kitab-kitab fikih yang ditulis para ulama. Taharah sering menjadi bab awal. Tidak heran karena kesucian merupakan syarat diterimanya ibadah sholat, ibadah utama bagi umat Islam. Ada dua macam-macam toharoh. Pertama, toharoh maknawiyah. Maksud dari toharoh maknawiyah adalah kebersihan hati dari segala kemusyrikan, kemaksiatan, atau berbagai penyakit hati dalam Islam. Hakikat terwujudnya kesucian atau toharoh adalah ketika di dalam hati bersih dari kemusyrikan. Kedua, toharoh hisiah. Merangkum toharoh hisiah adalah ketika fisik atau tubuh manusia suci dari najis atau hadas, sehingga diperbolehkan melaksanakan ritual ibadah seperti sholat, tawaf, atau membaca Al-Quran. Dalam Islam yang dimaksud hadas adalah kondisi tubuh yang menjadikan seseorang tidak bisa melakukan ibadah dengan sah. Ada dua macam hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Tujuan toharoh pertama, menghilangkan hadas dan najis. Tujuan toharoh yang utama ialah menghilangkan hadas dan najis. Keduanya merupakan penghalang seseorang dari syahnya ibadah. Kedua, beribadah menghadap Allah. Syarat sah saat beribadah menghadap Allah, misalnya sholat, adalah suci dari hadas dan najis. Maka tujuan toharoh yang selanjutnya adalah agar kita bisa beribadah kepada Allah dan ibadah yang kita lakukan bernilai sah. Bersuci merupakan pintu dari ibadah. Seseorang tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sah tanpa tubuh yang suci. Untuk itulah Islam mensyariatkan agar kita bersuci dahulu sebelum melakukan ibadah. Ketiga, meraih cinta Allah. Tohara membuat manusia mencapai kesucian lahir demi meraih ridha Allah. Melakukan tohara dan bersuci sebelum ibadah termasuk cara kita mengagungkan Allah. Allah adalah pemilik alam semesta. Sebelum bertemu dengan sesama manusia saja, biasanya kita melakukan persiapan, misalnya mandi, berpakaian yang rapi, memakai minyak wangi, dan sebagainya. Maka saat bertemu dengan Sang Pencipta, seharusnya kita melakukan persiapan yang paling tidak sama. Keempat, mendorong manusia untuk bersyukur. Taharah menjadikan kita hamba yang bersyukur sebagai firman Allah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali ke tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Berikutnya, bersuci dengan tisu. Islam adalah agama yang sangat mengutamakan kebersihan. Bagian dari tubuh kita seperti telinga sangat akrab dengan an-nadafatu minal iman, jadi kebersihan adalah sebagian daripada iman. Selain itu, at-tuhuru syartul iman, kesucian adalah setengah dari iman. Tapi seringkali pada kenyataannya kaum muslim kurang memperhatikan perintah-perintah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk kepedulian kaum muslim pada hal kebersihan dan kesucian diantaranya adalah diwajibkannya istinja atau bersuci setelah melakukan buang air besar atau kawut dan buang air kecil paul. A. Masail fikih seputar alat bersuci. 1. Terampil, 2. Tepat guna, 3. Tuntas, 4. Tempat yang sesuai. Bersuci taharah memakai muza atau kaos kaki. 1. Syarat diperbolehkannya untuk orang yang mau
mengusap sepatu saat wudhu, syaratnya harus sudah dalam kondisi yang suci sempurna saat memakai sepatunya. 2. Batasan waktu diperbolehkan mengusap. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa ada batasan waktu dalam mengusap sepatu, yaitu 3 hari 3 malam bagi seorang musafir atau orang yang berpergian jauh, serta 1 hari semalam bagi orang yang bermukim atau orang yang berada di kampungnya. 3. Permulaan batas waktu. Pendapat yang menjelaskan batasan awal mengusap sepatu yaitu semenjak pertama kali mengusap sesudah batal wudhunya. 4. Cara dan bagian yang diusap pada sepatu. Jika saat wudhu kita ingin mengusap sepatu kita, maka bagian atasnya saja yang perlu diusap. Bagian yang bawah atau samping tidak perlu kita usap, serta cukup sekali saja mengusapnya dengan kanan yang didahulukan sebelum mengusap yang kiri. 5. Perkara yang membatalkan pengusapan. A. Junub atau sebab lain dari hal-hal yang mewajibkan mandi, misalnya suci dari haid, nifas, dan lain-lain. Maka saat mandi besar atau bersuci, kita harus melepaskan sepatu kita untuk membasuh kaki, tidak boleh sekedar mengusap saja. B. Habis batas waktunya. Jika batas waktu yang telah ditetapkan Rasulullah sehari semalam bagi orang yang bermukim atau 3 hari 3 malam bagi orang musafir sudah habis, maka sepatu seseorang tersebut tidak diperbolehkan untuk diusap, melainkan saat dia berwudu dan membasuh kaki harus melepas sepatunya. C. Melepas sepatu kemudian dia mengenakan kembali setelah batal wudunya. Jika seseorang akan melepas sepatunya walaupun itu belum habis batas waktu dan kemudian wudunya batal, maka saat berwudu dia tidak diperbolehkan untuk memakai kembali dan mengusapnya, tapi dia harus melepas sepatunya walaupun itu belum habis batas waktu dan kemudian wudunya batal. Maka saat berwudu dia tidak diperbolehkan untuk memakai kembali dan mengusapnya, tapi dia harus melepaskan dan membasuh kaki karena tidak mengenakan sepatunya dalam keadaan suci. D. Mengusap kaos kaki. Bahwa segala sesuatu yang dikenakan kaki kita, bisa kaos kaki dan lainnya, itu termasuk dalam kategori kufaini, maka dibolehkan untuk mengusap kaos kaki atau sejenisnya jika terpenuhi syarat di atas, yaitu kaos kakinya dapat menutup mata kaki dan memakainya dalam keadaan suci sempurna. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.